sangat jelas bahwa pesawat ini registrasinya di Amerika ya. Jadi belum dibalik nama ke Indonesia ya, seperti itu istilahnya. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, selamat sore, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Hari ini Mr. Jigger akan sharing lagi tentang berita seorang Crazy Rich asal Malang ya. Sebelumnya, dua orang Crazy Rich asal Medan dan Bandung sudah diciduk Bareskrim. Nah, di sini di berita Info Sumsel ID, Mr. Jigger mendapatkan berita di tanggal 12 Maret ya kemarin. Jadi beritanya hangat sekali ya, baru saja dimuat di harian Sumsel ID ini. Crazy Rich asal Malang akan dipanggil Bareskrim. Nikita Mirzani mengatakan, "Bravo kepolisian Indonesia." Mr. Jigger sebenarnya cukup terkejut ya. Mr. Jigger sebelumnya tidak tahu tentang, ya tidak mengikuti ya berita tentang Crazy Rich asal Malang ini ya. Tapi ketika mendapatkan berita ini, Mr. Jigger research ya, karena tertarik karena ada gambar pesawatnya ini ya. Kenapa Mr. Jigger tertarik gambar pesawatnya ya? Karena Mr. Jigger kebetulan bekerja di aviation ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut beritanya ya teman-teman. Di sini dikatakan rencana Bareskrim akan memanggil pasangan Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari didukung artis Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menilai kekayaan pasangan tak masuk akal hingga mengklaim tampil di Paris Fashion Week. Kali ini Nikita Mirzani menyinggung jika Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari alias Crazy Rich akan dipanggil Bareskrim Polri. Wow. Ada apa gerangan? Apakah kasusnya kira-kira? Dan apakah kasus ini, apakah benar yang dikatakan Nikita Mirzani? Mr. Jigger sendiri belum tahu ya. Baru keluar dari karantina, baca berita pagi-pagi dan cukup menghebohkan bahwa Crazy Rich asal Malang suami istri ini akan segera dipanggil Bareskrim. Ujar Nikita diikuti dari Instagram story-nya pada Sabtu 12 Maret 2022. Ya kemarin berarti ya. Jadi Nikita Mirzani ini bikin story ya seperti itu. Dirinya pun menguji kinerja kepolisian serta bahwa kasus diusut tuntas dengan jujur dan adil. Bravo kepolisian Indonesia. Semoga bapak-bapak aparatur negara bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Tutur Nikita. By the way, Crazy Rich Malang itu lagi di Swiss. Yang saya tahu di Swiss itu bisa menaruh uang dalam jenis apapun dan uang apapun bebernya. Kita lanjut ya baca beritanya. Kalau di Swiss itu, kalau kita naruh uang itu dijaga banget kerahasiaannya, sambung Nikita. Nikita meminta pasangan tersebut untuk segera pulang ke Indonesia. Jadi segera pulang Crazy Rich asal Malang, ujarnya. Di akhir video, Nikita Mirzani terlihat girang sekaligus menyentil beberapa kasus penipuan yang belakang ini mengkaitkan beberapa Crazy Rich. Intinya adalah semua akan dipanggil Bareskrim pada waktunya, cetus Nikita sambil tertawa kecil. Jadi sebelumnya Nikita Mirzani memang menilai kekayaan pemilik brand skincare MS itu tidak wajar karena dirinya yang pernah terjun dalam ranah bisnis yang sama. Akibat kecurigaannya, Nikita menduga-duga apakah ada praktek money laundering atau pencucian uang dari Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari. Money laundering kah atau dari jin penunggu bandar Gebang? Money laundering itu apa sih? Itu uang rakyat, ujar Nikita.
Kita lanjut ya lagi beritanya. Nah, ini ada konfirmasi, kendati demikian hingga artikel ini dimuat, belum ada pernyataan resmi terkait pemanggilan Crazy Rich Malang oleh Bareskrim Polri. Pihak Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari juga belum buka suara terkait hal ini. Artikel ini telah tayang di jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi belum ada konfirmasi ya. Mr. Jigger sendiri nggak tahu di mana Nikita Mirzani mendapatkan berita ini. Nah, selanjutnya Mr. Jigger bertanya-tanya ya, benarkah MS Glow ini membeli sebuah pesawat? Karena sepengetahuan Mr. Jigger, perseorangan itu tidak boleh membeli pesawat ya. Yang boleh itu adalah suatu badan hukum ya, seperti itu, entah itu PT atau apapun yang memiliki badan hukum. Karena memiliki pesawat itu menyangkut masalah yang pelik ya. Jadi harus memiliki izin, harus punya bengkelnya di mana, terus nyari spare partnya nanti bagaimana, hubungannya dengan pabriknya gimana, harus ada perusahaan yang mengaturnya ya, seperti itu. Jadi tidak seperti membeli mobil ya, kita ke sini kita terus datang, kalau rusak bawa ke dealer ya. Kalau di sini semuanya ada undang-undangnya yang sangat complicated ya. Jadi harus badan hukum yang sudah mengerti mengelola sebuah pesawat, yang bisa memiliki sebuah pesawat ya, seperti itu. Nah, kemudian Mr. Jigger iseng ya, apakah benar dia membeli pesawat ini seperti yang disampaikan ya. Kita akan cek di sini di sebuah berita juga dari Kompas. Nah, di sini dibilang alasan Gilang Juragan 99 beli jet pribadi senilai 280 miliar. Wow, luar biasa ya. Harga 280 miliar, harganya paling terjangkau. Wow, keren banget ya. Nah, di sini dibilang ya, pasangan Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari belakang ini dikenal banyak orang sebagai Crazy Rich Malang. Gaya hidup super mewah yang kerap ditunjukkan di Instagram sukses membuat publik terkesima, iri, sekaligus terinspirasi. Pada Oktober 2020, Gilang bahkan pernah memberikan istrinya ulang tahun berupa tower di Bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Wow, luar biasa ya. Sungguh suami yang teladan dan welas asih sekali, bukan? Dan kemudian di sini ya dikatakan lagi, baru-baru ini pasangan tersebut kembali mengejutkan publik dengan gaya hidup glamor mereka. Ya, pasangan Crazy Rich Malang itu membeli jet pribadi buatan Amerika, jenis Cessna Citation Latitude. Rencananya pesawat itu bakal menjadi alat transportasi mereka dalam mengendalikan bisnis. Jet pribadi tersebut sempat diulas oleh salah satu YouTuber otomotif Indonesia yang cukup terkenal ya, Fitra Eri. Rencananya jet tersebut akan dibawa ke Kalimantan Selatan untuk membawa sumbangan ke para korban. Wow, luar biasa ya. Masih muda sudah bisa membeli pesawat senilai 280 miliar. Luar biasa ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, karena ini menyangkut aviation, jadi Mr. Jigger selidiki juga ya, beneran nggak ini kepunyaan daripada, beneran nggak dibeli ya seperti itu dan menjadi milik daripada Gilang ini ya, Juragan 99. Nah, kita cek sekarang apa benar pribadi atau perseorangan bisa memiliki jet pribadi di Indonesia ya. Kita lihat di sebuah berita juga ya. Nah, di sini ya teman-teman, dari Detik Finance ya teman-teman beritanya. Oke, ini beritanya dari Detik Finance ya. Ingin punya jet pribadi, ini syaratnya. Nah, begitu ya teman-teman, di sini dibilang ingin punya jet pribadi, ini syaratnya. Untuk bisa menikmati fasilitas jet pribadi, orang-orang kaya di Indonesia harus memenuhi ketentuan. Meskipun namanya jet pribadi, secara formal pesawat-pesawat itu tidak boleh dimiliki perorangan, melainkan atas nama badan hukum atau perusahaan.
Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Israful Hayat mengatakan dalam regulasi di Indonesia yang boleh memiliki pesawat itu sejatinya adalah badan hukum, tidak boleh pribadi ya. Jadi seperti itu ya, tidak boleh pribadi. Jadi dia harus punya badan hukum. Semuanya terkait di situ, tidak hanya pesawatnya, organisasi yang mengoperasikan itu siapa yang bertanggung jawab, perawatannya di mana, pesawatnya itu milik siapa, seperti itu harus jelas ya teman-teman. Nah, ini dijelaskan di sini lagi ya teman-teman. Kepemilikan jet pribadi tidak seperti orang memiliki kendaraan mobil maupun motor. Dalam pengoperasiannya, sang pemilik seolah-olah menjadi pemberi sewa kepada operator udara. Sehingga mau tidak mau, jet-jet pribadi ini harus memiliki operator karena terkait dengan harga jualnya jika akan kembali dijual. Nah, dijelaskan lagi di sini ya. Misalnya saya beli pesawat jet pribadi milik pribadi nih. Boleh nggak? Nggak bisa diapa-apain, cuma dipegang-pegang. Saya titip di Manunggal Air misalnya. Seolah-olah si Manunggal ini sewa ke saya. Jadi ospeknya pesawat itu dimasukkan ke EUC Manunggal atau Bali Air, walaupun kepemilikannya punya saya ya. Jadi seperti itu menjembataninya ya, karena pribadi itu tidak boleh memiliki pesawat. Jadi seolah-olah dititipkan di suatu operator. Kemudian dicontohkan lagi ya teman-teman, ia menyontohkan PT Gudang Garam yang kini punya 5 helikopter, 1 jet yang bernaung dalam badan hukum diberikan izin sebagai operasi pesawat udara. Semuanya itu izinnya dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Soal ketentuan fisik pesawat, yang penting asal dia layak terbang dan punya standar sendiri. Ada juga yang menitipkan di Kargo, FedEx, DHL, dan lain-lain. Jadi tidak boleh ya pribadi itu memiliki pesawat sendiri. Menurutnya, walaupun ini pesawat pribadi, maintenance perawatan termasuk suku cadang itu harus lengkap semuanya. Hal inilah mengapa seorang pengusaha tidak ujug-ujug memiliki secara pribadi, namun harus dikelola oleh operator maskapai udara. Nah, sekarang itu yang kita kejar-kejar bagaimana maintenance-nya. Jadi, memiliki itu boleh, tapi pengoperasiannya harus memiliki badan hukum. Ya, dalam hal ini, kalau di CISR itu part 121 ya, operator. Harus ada operator yang gini, tidak boleh pribadi ya. Kalau sudah punya badan hukum sebagai operator, yang punya suatu airline seperti itu, nah dia juga harus punya part 145 ya, maintenance ya. Aircraft maintenance organization-nya juga harus ada. Jadi bengkel pesawatnya di mana itu harus jelas semuanya ya. Spare part-nya gimana. Jadi membeli pesawat itu tidak cukup dengan membeli begitu saja ya. Nanti harus dipikirkan spare part-nya. Nanti biasanya kalau sudah punya pesawat itu bingungnya di maintenance sama fuelnya ya. Itu cost yang tertinggi ya setelah harga pesawatnya. Biaya maintenance-nya itu nggak tanggung-tanggung. Ratusan ribu dolar ya. Ada daily check, ada weekly check, ada monthly check, ada 500 hour check, ada e-check, b-check. Semuanya komplit itu. Tidak cukup uang miliaran. Ganti ban satu. Sebagai contoh Mr. Jaguar ya, yang Mr. Jaguar tahu harganya ya, satu ban 777 itu harganya ratusan juta teman-teman. Ganti satu biji aja. Belum lagi yang lainnya. Itu baru bannya. Mau nambah angin aja udah ratusan dolar. Kalau kita punya kendaraan cukup 2000 perak ya. Kalau nambah angin pesawat bisa ratusan dolar teman-teman. Casnya ya seperti itu. Belum yang dicas itu bukan hanya nitrogennya ya, belum skill engineer-nya yang nambah, belum toolnya, semuanya itu dicas. Jadi tidak murah teman-teman kalau punya pesawat pribadi. Jadi yang sudah pernah punya pesawat mungkin ya, mengelola airline, nanti akan kena kendala di maintenance, spare part, dan fuel. Itu komponen utama yang bikin airline pusing ya teman-teman. Ganti kaca, windshield,
Nggak cukup 1 miliar teman-teman. Nggak cukup 1 miliar ya teman-teman kalau harga spare partnya, ongkos pasangnya seperti itu. Belum lagi komputernya ya, komputer-komputer yang ada di dalam pesawat itu jumlahnya puluhan. Karena sistem pesawat itu banyak ya teman-teman, jadi komputernya pun banyak. Jadi Mr. Jigger ngomong ini karena Mr. Jigger seorang teknisi pesawat ya, jadinya makanya tahu bahwa komputer di dalam pesawat itu ada banyak ya, namanya LRU. Jadi kalau rusak, kita tidak boleh nyodai sembarangan, harus ganti satu paket. Harganya itu bahkan ada yang sampai puluhan miliar teman-teman, terutama komputer khusus untuk flight controlnya. Wow, gila harganya, puluhan miliar. Gila ya teman-teman. Jadi tidak mudah untuk memiliki suatu pesawat pribadi ya. Jadi teman-teman yang mau membeli pesawat pribadi, pikirkan itu ya teman-teman. Mau nambah angin ratusan dolar, mau ganti ban ratusan juta, ganti kaca miliaran, belum ganti komputernya. Akan pusing teman-teman, akan membuat pusing pemiliknya. Nah, kita lanjut ya, kok jadi ngelantur ke maintenance ya. Kita lanjut, bagaimana dengan pesawat ini? Apakah benar ini adalah milik dari Gilang Juragan 99 ini ya? Mr. Jigger dapat fotonya pesawat ini ya, kops ini. Nah, ini kenapa yang diperlukan di sini adalah ini ya teman-teman, N990MS. Jadi dari sini kita bisa riset ya pesawat ini siapa yang punya. Kita bisa riset dengan registrasinya. Seperti yang Mr. Jigger bilang tadi bahwa ini N ini adalah registrasi Amerika ya teman-teman. Jadi kalau di kendaraan itu kan ada plat nomor, ada B, ada DK, ada L seperti itu. Nah, kalau di sini untuk Amerika platnya adalah N ya registrasinya. Kalau Indonesia dia PK. Nah, sekarang kita riset ini ya teman-teman, kepemilikannya siapa. Nah, kita langsung chat sekarang di Google ya teman-teman. Kita search langsung di Google registrasi pesawatnya N990MS. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah dapat foto-fotonya, ada gambarnya. Kita langsung saja menuju ini ya teman-teman. Kita cek dari FlightAware ya. Oke, ini kita sudah dapat datanya ya teman-teman. Jadi N990MS ya, registrasi pesawat ini dia berada di Rotterdam ya teman-teman, Belanda. Saat ini posisi pesawatnya dia sekarang sedang terbang dari Rotterdam ya. Ternyata dia sudah take off menuju ke daerah mana ini ya. Kita bisa cek menggunakan flight radar ya teman-teman. Jadi kita bisa cek di sini. Kita masukkan ketika ketik N990MS di sini, kemudian kita klik ya teman-teman, show on map ya, seperti itu. Sekarang kita lihat sedang berada di mana dia. Oh, dia menuju Iceland ya. Jadi sedang menuju ke Iceland. Jadi pesawat ini sekarang sedang menuju ke Iceland. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, dari Rotterdam ke Kef ya, nama airportnya di sini di Iceland ya. Salah satu airport namanya Reykjavik. Dia akan tiba sekitar 10.29 ya. 10.29 ini berarti kalau GMT plus 8 ya, berarti 18.29, lagi 1 jaman ya, lagi ya benar ya, lagi 51 menit dia akan tiba di Iceland. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara kita meriset sebuah pesawat terbang. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini ya teman-teman, siapakah owner ya. Nah, di sini ya teman-teman bisa kita lihat. Sorry, ada iklannya guys. Nah, di sini ya teman-teman, tail number N990MS, ownernya ini teman-teman.
RSSD Properties LLC. Ya, jadi ini ownernya. Jadi kita tahu sekarang ownernya siapa ya. N99 dengan pesawat dengan registrasi N990MS ini ya, yang ada lambang MS Glow-nya. Seperti itu ya caranya riset ya. Kemudian kita bisa untuk lebih detailnya ya, kita bisa cek di sini juga untuk registrasinya seperti apa ya, seperti itu. Untuk registrasi pesawat ini, oke, kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi summary-nya adalah pesawat ini dibuat oleh Textron Avionics Incorporation 680 Alpha Fixed Wing Multi Engine ya, 10 seat 2 engine. Jadi pesawat ini memiliki 10 seat 2 engine ya. Ownernya ya sudah jelas di sini ya teman-teman. RSD Property LLC, Kilgore, Texas, US. Ya, seperti itu. Airworthiness class, serial number, engine-nya pakai Pratt & Whitney ya teman-teman. Tipenya 306D1. Kemudian beratnya 20.000 pounds, speednya not defined. Mode S code mode S ini untuk ATC transpondernya ya. Statusnya assign, sertifikat isunya ini teman-teman ya, yang terbaru 22 Desember 2021, airworthiness date-nya 21 Desember 2020, last action date 22 Desember 2021, dan expired-nya 31 Desember 2024. Jadi masih aman ya, masih valid ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Wow. Bukti ownernya. Jadi di tahun 2006 ya, dengan registrasi ini ya, maksudnya dengan registrasi pesawat ini, registrasi N990MS ini, jadi itu udah berpindah tangan 1, 2, 3, 4, 5 kali ya teman-teman. Jadi di tahun 2006 pemiliknya ini, 2007 ini, 2020 ini, kemudian 2021 ini, dan 2021 yang terbaru ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini pesawat ini buatan 2020. Nah, kenapa di sini ada di tahun 2026 sudah ada kepemilikan dari Stapleton? Kan mungkin itu pertanyaannya ya. Nah, jawabannya di sini ya teman-teman. Jadi ternyata pesawat dengan registrasi ini N990MS ini pernah dipakai oleh pesawat lain ya, pesawat lain yang menggunakan registrasi ini. Kemudian registrasi pesawat ini dipakai lagi oleh pesawat ini ya, serial number ini ya. Jadi kalau yang serial number ini dari sini ya, beneran dari tahun 2020 ya. Jadi pesawat yang dipakai MS Glow ini adalah ini ya, serial numbernya ya, seperti itu. Bisa kita buktikan apakah benar registrasi pesawat ini pernah dipakai registrasi pesawat lain ya. Bisa kita cek ya teman-teman di sini ya. Bisa kita cek ya. Kita copy di sini ya teman-teman. Jadi ini juga pembelajaran buat kita untuk mengetahui apakah siapa owner sebuah pesawat ya, seperti itu. Kita bisa cek ya sendiri. Kita cek di sini serial number pesawatnya. Nah, ini dia teman, N9MS data. Jadi pesawat ini juga pernah dipakai pesawat Grumman ya, fixed wing single engine. Nah, ini pesawatnya malahan yang satu engine teman-teman. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. N990MS ya. Jadi dulu ya, anggaplah ini nomor polisi ini dipakai pesawat dengan satu engine ya. Mungkin pesawatnya ini sudah tidak beroperasi lagi. Nah, registrasinya ini sekarang dipakai oleh MS Glow ini ya, pesawat NS Glow ini ya. Jadi makanya kita bisa search ya teman-teman, seperti itu. Dan sudah kita cek juga ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini satu registrasi yang ini ya dipakai oleh dua pesawat ya. Jadi oleh yang ini ya pesawat fix satu engine, dan yang ini serial numbernya yang untuk dua engine ya, yang katanya dimiliki oleh Juragan 99 ya.
Sedangkan di sini dibilang ownernya itu adalah saat ini ya di 22 Desember 2021 adalah RSSD Properties LLC namanya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bisa cek ya siapa pemiliknya. Jadi untuk lebih detailnya lagi ya, kalau ingin kita mengecek pesawat ini, kita bisa masuk di FAA-nya ya. Jadi FAA itu adalah Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya di registrasi short-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan sangat jelas ya. Jadi informasinya sama dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini ada serial number dari pesawat ini ya dengan registrasi ini. Jadi sangat jelas bahwa pesawat ini registrasinya di Amerika ya. Jadi belum dibalik nama ke Indonesia ya, seperti itu istilahnya. Pabrik pesawatnya adalah ini. Kemudian modelnya 680A fixed wing multi engine ya, seperti itu. Tahun pembuatannya 2020. Tipe registrasinya adalah LLC. Status valid, jadi memang pesawatnya masih valid ya. Kita juga sudah cek tadi lisensinya. Kemudian hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalian cek engine manufakturnya, pabrik engine-nya dari Kanada ya, Pratt & Whitney, engine modelnya juga ada jelas di sini ya. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih teman-teman. Ini data yang sangat valid dari FAA ya, United States Department of Transportation. Jadi kalau di sini mungkin DGCA Indonesia ya, Directorate General of Air Communication. Kalau FAA-nya ini seperti DSKU kalau di Indonesia ya, Direktorat Sertifikasi Kelayakan Udara ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat valid pastinya informasinya. Nah, jadi sekarang mungkin itu saja ya video dari Mr. Jeger mengenai setelah riset pesawat katakan milik daripada MS Glow ini ya. Jadi setelah Mr. Jeger set dari FAA ya. Jadi ini Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat mengatakan bahwa ini ownernya adalah ini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dan Mr. Jeger kembalikan lagi kepada teman-teman bagaimana tanggapannya setelah menonton video ini. Silakan komen di kolom komentar ya. Asal santun dan tidak rusuh. Oke teman-teman, jangan lupa terus pantengin channel Mr. Jeger. Like, komen, dan subscribe. Bye-bye.